Para Romo yang terkasih dan saudara-saudari, kaum muda, anak-anak terkasih dimanapun berada. Setiap tahun kita mengadakan misa Krisma, di mana selain ada pemberkatan minyak Krisma, katekumen dan orang sakit, imam memperbaharui janji imamatnya, yaitu saat istimewa ketika diurapi oleh Roh Kudus melalui pengurapan minyak Krisma yang disertai dengan tugas perutusan. Dalam direktorium untuk pelayanan dan hidup para imam yang dikeluarkan Kongregasi untuk para imam di Roma 11 Februari 2013, pada nomor 11 kita diingatkan imam diurapi oleh Roh Kudus. Hal ini membawa serta bukan hanya pemberian tanda tak terhapuskan yang diberikan dengan pengurapan, melainkan juga tugas untuk tanpa henti berseru kepada Sang Penghibur, anugerah Kristus yang bangkit, yang tanpanya para imam akan mandul. Setiap hari imam memohon terang Roh Kudus untuk meneladan Kristus. Melalui sifat sakramental dan dengan menyatukan intensinya dengan intensi gereja, imam selalu berada dalam persekutuan dengan Roh Kudus dalam perayaan liturgi, khususnya dalam Ekaristi dan sakramen-sakramen lainnya. Sesungguhnya Kristuslah yang bertindak atas nama gereja melalui Roh Kudus yang dimohonkan dalam daya kuasanya oleh imam yang merayakannya in persona Christi. Karena itu perayaan sakramen menimba dayanya dari sabda Kristus yang membentuknya dari kuasa Roh yang memohonkan oleh gereja dalam epiklese. Hal ini secara khusus nyata dalam doa syukur agung di mana imam dengan memohon kuasa Roh Kudus pada roti dan anggur mengucapkan kata-kata Yesus sehingga terjadilah transubstansiasi roti menjadi tubuh Kristus yang diberikan dan anggur menjadi darah Kristus yang dicurahkan dan menghadirkan korban penebusannya satu-satunya secara sakramental. Saudara-saudari yang terkasih, kenyataan ini mengundang kami para imam untuk memiliki hidup yang kudus, agar pantas memohon Roh Kudus menyucikan persembahan di altar dalam peristiwa epiklese, seperti misalnya dalam rumusan doa syukur agung, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putramu, tubuh dan darah putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Bagaimana mungkin seorang imam tidak membina hidup kekudusan sementara ia dengan lantang penuh keyakinan memohon Roh Kudus menguduskan apa yang ada pada altar. Dan juga untuk bertindak in persona Christi sebagai pribadi Kristus dalam Ekaristi yang menjadi sumber dan puncak iman Kristiani. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini dibacakan setiap misa Krisma kita. Sangat kaya, selalu kita bisa merenungkan berbagai aspeknya. Yesus di sana dikisahkan tampil di tempat asalnya, Nazaret, untuk memenuhi nubuat Nabi Yesaya sebagai pribadi yang diurapi Roh Kudus untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin dan diutus untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, memanggil kita untuk pertama-tama memberitakan kabar gembira dan tahun rahmat Tuhan kepada orang yang terdekat dengan kita. Saudara imam yang berada di komunitas kita, saudara imam yang berkarya bersama dengan kita, baru mengembang ke umat dan saudara-saudari yang kita layani.
Pengurapan dan pengutusan menjadi dua peristiwa yang tak terpisahkan dan menjadi ciri kehidupan Yesus, Sang Imam Agung. Yesus menghidupi pengurapan roh ini dalam karyanya dan mewujudkan perutusannya, membawa tahun rahmat Tuhan dengan tak pernah lelah berkeliling berbuat baik, serta tak pernah gentar mendekati Yerusalem dan mendaki gunung Golgota, menghadapi maut dan menyerahkan nyawa untuk keselamatan kita manusia. Saudara-saudari yang terkasih, pengurapan dan pengutusan adalah dua aspek yang tak terpisahkan dalam diri seorang tertahbis. Pengurapan adalah anugerah istimewa, privilege yang diterima oleh seorang imam, tidak kepada yang lain. Kalau ada orang yang mau dan mampu untuk menjalankan tugas seorang imam, bahkan dipandang lebih cakap dari imam-imam tertentu yang hidupnya tak dapat mewujudkan hidup seorang urapan, tidak akan ditabiskan jika Allah melalui gerejanya tak menghendaki orang tersebut untuk menerima urapan Roh Kudus untuk menjadi imam. Untuk itulah kita para imam disadarkan akan anugerah yang menjadi hak istimewa, privilege, anugerah khusus untuk makin kudus, makin dekat dengan Tuhan, bahwa kita diperkenankan oleh Allah melalui gerejanya diurapi oleh Roh Kudus sebagai pribadi yang tertahbis. Lalu orang berkata, so what? Pertanyaan ini muncul kalau setelah diurapi, unsur kedua yaitu pengutusannya tidak berfungsi dengan baik dan tidak dilaksanakan dengan benar, serta tidak dihidupi secara kudus. Lalu orang berkata, lalu untuk apa ia ditahbiskan? Untuk dirinya sendirikah? Padahal orang tidak akan ada yang ditahbiskan untuk dirinya sendiri. Pentahbisan selalu ditujukan untuk kepentingan dan perutusan gereja. Hakikat pentahbisan di mana terjadi urapan Roh Kudus melalui minyak krisma untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin, sesungguhnya adalah pengutusan. Seorang yang sukarela dan sukacita serta mau dan mampu menjalankan tugas yang dipercayakan Allah kepadanya untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Maka dalam situasi dan konteks hidup kita saat pandemi ini, pengutusan apa yang Tuhan kehendaki melalui pengurapan yang telah kita terima? Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15, 20, 25, 30, 40, 50 tahun menjadi imam. Maka dalam situasi seperti ini, pengutusan kita bisa berarti disposisi batin yang selalu terarah pada misi gereja untuk melayani semua orang, terutama mereka yang paling rentan dan terkena dampak karena pandemi COVID-19, dan untuk menyelamatkan siapapun yang kepadanya Allah mengutusnya, yang kepadanya Allah mempercayakannya. Baru saja sebelum misa ini, para imam kita semua merenungkan dalam rekoleksi dan diambil dari Patris Corde bagaimana Yusuf dititipi Maria dan Yesus. Demikianlah kita juga dititipi oleh Allah, tanda petik, Maria dan Yesus dalam diri umat atau mereka yang dipercayakan dalam tugas penggembalaan kita. Para imam yang terkasih, kalau ada umat yang berseru, wow, sip, nah ini baru, seraya mengangguk-anggukkan kepala dan mengacungkan jempol, kagum dan memberi tanda lain, mengalami dan menyaksikan hidup dan karya seorang imam kita, pantaslah kita bersyukur kepada Allah
bahwa kita sudah menghidupi urapan Roh Kudus itu dan pengutusannya dengan baik. Kalau memang itu diungkapkan oleh umat dari hati yang tulus, iman yang matang, dan komitmen yang kuat pada gereja, bukan hanya sekedar komentar. Kita bersyukur kepada Allah, dan saya berterima kasih kepada para imam sekalian yang telah mewujudkan urapan dan pengutusannya dengan baik. Tetapi kalau ada umat yang berceloteh pada kita, kok masa, sambil geleng-geleng kepala dan memberi tanda dislike, menyaksikan hidup seorang imam, dan itu diucapkan dengan niat yang sungguh baik, pantaslah imam tersebut mawas diri dan melakukan transformasi pribadi sebagaimana diwartakan oleh kita saat Rabu Abu, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah, percayalah pada Injil. Saudara-saudari yang terkasih, teristimewa para imam, terima kasih kepada para imam yang telah setia menghidupi ucapan, urapan, dan menjalankan perutusannya sesuai dengan harapan gereja dan sejalan kehendak Allah. Para umat yang terkasih, doakanlah kami para imam semua, semoga kami sungguh dapat mewujudkan kehidupan sebagai pribadi yang diurapi oleh Roh Kudus, maka disebut sebagai orang tertahbis dan diutus sebagaimana Yesus telah menghidupkan dan mewujudkan tugas perutusan